Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Syarif Fadil Muhammad dari Prodi Teknik Elektronika dengan NIM 12248 Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memeriksa file Ethernet dan tools bersama. Oke, tujuan dari video ini adalah untuk memeriksa network file Ethernet dan untuk menangkap dan menganalisis file Ethernet dengan bersama. Oke, langsung saja ke praktek yang pertama. Kelihatan pertama itu memeriksa Ethernet berbeda. Dan isi dalam satu frame dan satu tangkapan isi di dalam set. Oke, aku pernah review deskripsi panjang itu internet, itu deskripsi panjangnya. Memeriksa konfigurasi, langsung memeriksa konfigurasi aja ke CMD. Bisa lewat sini atau bisa dengan Windows L. CMD, klik CMD seperti itu. Untuk memeriksa sebuah koneksi internet itu bisa menggunakan IP config, slash. Nah, di sini dia akan menampilkan semua koneksi yang ada di device saya. Seperti ada IP, ada yang lain-lain. Terus dengan IP config juga bisa. Slash all itu bisa ambil juga. Cuma beberapa, agak semuanya. Oke, nah benar itu. Terus memeriksa internet dalam tangkapan bersama. Oke, berarti di sini kita buka website mana ya saja. Nah, dikarenakan saya menggunakan WiFi, jadi saya klik WiFi. Kalau memakai internet, langsung aja klik internet, bisa klik internet atau WiFi. Jika kalian memakai internet, kebetulan saya nggak pakai internet, jadi saya pakai WiFi, jadi saya pakai WiFi. Yes. Udah di sini. Terus kita screenshot diberikan ping di jalan dan visi oh oke kita klik di atasnya tabel-tabel ini kan ada, kita ketikkan ART tapi OR JP tidak itu aja. Ternyata saya tidak menggunakan IJNP, kita coba menggunakan harga aja. Oke. Itu ada gitu. Nah, untuk mendapatkan IJNP itu kita harus klik, coba ya. Kita klik, jadi address saya sendiri saja itu. Refresh, oh ini oke. Komunikator kita bisa coba beri pekerjaan.
Ini dia ICMP keluar. Copy ini. Ya, ICMP itu bakalan keluar ketika kita melakukan ping. Tapi untuk ARP dia pasti digunakan. Nah, udah, lanjut aja. Baca isi fitur-fiturnya 2 request ARP. Oke, langsung ke pertanyaan saya. Apa yang penting mengenai civil destination address? Civil destination address ya. Nah, kita contoh ambil di JMP. Hmm, ya. Di destination address itu pasti sebagai contoh ketika saya ngeping, itu langsung ditunjukkan MAC address dari PC yang kita ping. Nah, apa yang penting mengenai isi field destination address? Ya, terus selanjutnya nanti aja misalnya. Gitu. Oke, lanjut. Mengapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirim request pingin? Nah, seperti yang udah dijelaskan tadi di awal ya, ARP itu kan protokol communication yang digunakan untuk memproses MAC address yang diasosiasikan dengan IP address tertentu. Jadi, ARP itu pasti dilakukan pertama kali untuk memproses MAC address, untuk mendapatkan MAC address. Ya. Nah, sebutkan address dari resource frame pertama. Oke, MAC address dari resource frame pertama. Frame pertamanya siapa ini? Ini. Ayo, 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 ayo. Oke. MAC address source dalam first. Oh ya, MAC address source-nya itu ya ini ya. Ini MAC address source-nya. Tuh, nggak usah saling lagi aja. Oke, MAC address nggak mau saya sebutin, saya apa aja ya. Ini ya MAC address-nya itu. Mana ya? Jadi gede. Oke. Nah, MAC address-nya itu yang ini ya. MAC address source pertama itu. Ini ya ARP MAC address source pertama. Terus apa lagi? Sebutkan vendor ID. Vendor ID OUI dari source NIC dalam bahasa ARP. Vendor ya. Sebutkan vendor. Oh ini. Oke. Eh, oh ya, 3 digit pertama. 3 digit pertamanya itu diambilnya di mana? 6 digit hexadesimal. Berarti cara kita mengetahui apa tadi pertanyaannya? Vendor ID dari source NIC, resource NIC dalam balasan ARP. Itu di 6 digit pertama. Balasan ya. Balasan itu tuh sebentar. Kelihatan soalnya. Ini kan dari broadcast ya, broadcast. Hmm, contoh ini ya. F4, E8, AF. Ini source-nya, ini destination-nya. Jadi vendor itu tuh 3 digit seperti yang berjasa di sini juga itu. Dari ID source dari sini bahasa ARP adalah 3 digit pertama dari alamat MAC atau 6 digit hexadesimal yang menunjukkan aplikasi kartu jaringan. Seperti contoh, organisasi fungsi. Oke, berarti ini ya tempatnya itu, vendornya itu F4 8. Vendornya itu tuh 3 digit pertama ya. Ini terusnya. Eh, bagian mana dari MAC address yang merupakan UI? Bagaimana? Oke, oke, saya ulangi lagi ya yang sebelumnya. Untuk MAC address, oke. Untuk sebutkan vendor ID. Nah, ini vendor ID source, vendor ID dari source NIC dalam balasan ARP itu tuh 3 digit pertama.
dalam balasannya. Oh, ini ngirim ya, masih ngirim. Ini dia balasannya. Balasannya adalah ini dia. Sorry, bukan. Source. Ini dia balasannya. Adalah 3 digit pertama. 3 digit pertama itu tuh adalah server dan vendor ID. Server ID dalam balasan ARP. Oke, selanjutnya bagaimana? Nomor seri NIC. Nomor seri NIC. NIC yang mana itu? Oke, kita lanjutkan. Tadi ini ya? Oh, ini alamat layar 2 layar frame tersebut setiap address panjang. Kalau tidak tahu, podcast itu pasti atau 15 apa 2055. Terus kalau yang ini 16 angka heksa menunjukkan kode pabrik. 6 angka heksa pertama menunjukkan kode pabrik. 6 angka kan, sama kan tadi setiap penjelasan saya 6 angka. 6 angka pertama itu menunjukkan kode aplikasi laptop, terus 6 angka heksa terakhir ada nomor seri dari NIC tersebut. Bagaimana dari address yang merupakan OID? UID. Vendornya, nomor seri. UID. UID ya, depannya. UID itu depannya apa ya? Coba ya, untuk pasti. 3 oktal pertama, 24 pertama dari total 48 tidak. Oh, OID-nya iya sama aja berarti ya sama kayak pertanyaan sebelumnya ya. Ini vendor OID ya udah 3 3. Nah, angka pertama. Ya udah. Oke. Yes. Jadi untuk jawaban nomor 4 itu eh sebutkan vendor ID IO. Ya, OID dari source NIC dalam bahasa ARP itu adalah ini 3 digit pertama. Terus bagaimana dari MAC address yang merupakan UID itu sama 3 digit pertama. Jawabannya. Ayo. Eh, nomor seri. Nah, ini dia. Nomor serinya itu adalah yang apa 3 digit terakhir dari hexadesimalnya. Oke, sudah terjawab. Oke, lanjut ke latihan kedua. Oke, udah selesai ini juga. Ada 2 WhatsApp menangkap dan menganalisis prime Ethernet. Dalam latihan 2, Anda akan menggunakan WhatsApp untuk mengcapture file lokal dan remote Anda kemudian diperiksa. Oke, baca dokumen prompt dan jalankan perintah IP config udah tadi itu. Tuliskan IP address dari default gateway. Default gateway saya mana ya? Saya lupa ya. Default gateway. Gimana cara kita mau tahu default gateway? Oke, tinggal kita ping aja ya Google. Ping. Oke, google.com. Tuh. Sekarang kita lihat di sini. Ini dia. Jangan kita tahu default gateway-nya. Kita tapping aja ya dari cara-cara. Aku ngirim ini balasannya di bawahnya. Nah, ini aja. Ketika saya ngirim, ditemukan. Nah, ini ada default gateway dari router saya. Beberapa perangkat sih lebih ke routernya saya, bukan dari routernya sih bukan. Ya, dan buka website dan mulai menangkap data. Amati traffic yang muncul, terus yang ketiga, 3 CMI. Jadi bisa jika masuk filter. Oke, apply, step coba apply. Jendela utama website, tiga bagian panel, berdasar paket atas, pertanyaan sebelumnya. Untuk apa yang penting isi dari filter function itu sesuai di sana sana mengandung alamat bisa address ya alamat MAC dari ya alamat dari user kita cuma mengandung alamat IP dan alamat MAC-nya. Itu mengapa PCU mengirimkan suatu broadcast? Nah, karena untuk menyebabkan alamat IP akan menjadi alamat MAC address. Harus dijelaskan di sini. Nah, ini dia. Seperti itu. Ya. Terus selanjutnya saya buka MAC address dari source dari pertama. Nah, untuk alamat MAC address-nya itu ini ya. Sama aja sih ya. Ini kan dari source yang belum di sini. Nah, itu MAC-nya.
tag-nya itu yang tahun apa tahun. Terus sebutkan vendor ID dari source NIC dalam balasan RP dalam balasan ya. Hmm, dalam balasan salah seperti itu. Kita ambil dulu dalam balasan dari reply ya. Ini kita ambil dari ini aja. Ini destination CTE. Ya sama nih. Ya itu sih. Dalam balasan. Balasannya ini ya. Itu yang terus bagaimana dari MAC address yang merupakan UID dan itu adalah 6 angka hexadecimal pertama yang ada baik jika ada tulisan di sini. Ini aja kode aplikasi. Nah, oke, yang selanjutnya sebutkan nomor seri NIC dari source. Nomor serinya itu tuh ada di 6 angka terakhir, 6 angka hexadecimal terakhir, ini nomor seri. Sementara yang 6 angka pertama tadi kan itu adalah um, ini vendor ya, dapetin vendornya sama kode aplikasi. Oke, selanjutnya. Lanjut. Oh ya ini sama ini. Sebutkan karena saya ping ke google.com jadi device-nya itu adalah router. Kalau untuk alamat MAC-nya itu adalah MAC default gateway. Default gateway saya C, yaitu back. Terus bagaimana mengeja dua okten yang di slot. Dua okten terakhir yang disorot. Kita bisa ini aja. Dua okten apa nih ya? Jadi tinggal bisa diecer dengan ini bisa E 0 ini tiga tiga empat ya bisa. Nih, untuk alamat source-nya itu di alamat saya, alamat IP saya sama, berarti sama kayak yang ada di ketika saya hanya di configure itu. Kayak ini sama 62 akhirnya. Ya sama 62. Terus kalau ini alamat IP-nya dari nah, jadi swap apa yang dilakukan? Swap apa yang dilakukan? Swap apa yang dilakukan? Pertanyaan kedua akan enggak kok coba cek. Ya bersih informasi langsung tadi itu tuh di internet juga ya kan. Kita dua, jadi ada dua ini. Ini nih.
kita begini ya, ada informasi lanjut. Coba kita tampilkan. So, source dan destination. Ya, yang bakalan ditangkap, itu ya alamat IP destination source. Nah, source dan destination ya. Terus ya, dari dia mungkin tapi bisa kerja ya tadi ya bisa salah saya. Terus NICBC coba B8 satu langsung ya apa ya itu. Terus untuk dalam frekuensi coping pertama, oh ini yang ini ya, oke. Frekuensi coping pertama terus ya terus sebutkan IP address source destination apakah itu untuk addressnya ini udah. Untuk yang pertama itu yang pasti jelas ketika terbentuk source destination itu tadi diambil dari data dari frame. Yang pertama itu SS source-nya itu tuh pasti kalian pertama itu pasti alamat yang saya sendiri source-nya. Misalnya saya mengirim. Terus destination-nya itu sebagai penerima. Jadi alamat yang saya tuju. Alamat yang saya tuju itu adalah ini Cisco. Bandingkan address ini dengan address yang diterima dan K6. K6. Gak ada K6 di sini. Di sini gak ada O nih. Destination berubah sedangkan ada destination. Oke, ini menjawab apa ya? Karena karena MAC yang ditampilkan itu bukan alamat MAC yang ditampilkan itu ya. Itu bukan alamat MAC sebenarnya dari alamat tujuan kita, tetapi itu adalah alamat MAC dari default gateway kita atau router kita lah, default gateway dari router kita. Soalnya kan Cisco kan juga nggak di sini ya, maksudnya nggak sejaringan sama aku ya. Jadi dia itu bukan dia tidak bisa kirimkan alamat MAC-nya, cuma bisa kirimkan IP terus diterjemahin di sini dengan aturan itu. Makanya dia itu nggak menunjukkan alamat MAC aslinya, tapi alamat default gateway. Yang ditampilkan itu asli dari juga baik. Nah, masa tidak menampilkan preamble dari satu hidden frame apa yang terkandung dalam preamble yang
Oke, saya stop dulu ya. Saya ramai di depan. Oke, karena sudah tenang, jadi saya lanjutkan. Untuk soal yang terakhir, iya benar saya di sini Google saya karena saya nggak tahu ya. Ternyata di treble adalah 8 bit pertama dari suatu frame yang ditampilkan cukup besar. Pertama, dari frame Ethernet yang ditampilkan di WhatsApp karena fungsinya adalah sebagai bit sinkronisasi penanda awal frame bagi perangkat keras jaringan. Itu kan informasi data yang perlu dianalisis oleh perangkat lunak. Tuh. Jadi kenapa kok nggak menampilkan frame, kok tidak menampilkan treble dari suatu header frame? Karena di treble itu cuma ada 8 bit pertama dari sebuah, istilahnya itu eh, bukan data yang terlalu penting, bukan data yang harus dianalisis di perangkat lunak, yang perlu dianalisis lah. Ya, jadi itu jawabannya. Oke, oke, sekalian jawab, sekalian saya penutupan ya. Eh, Mungkin di video saya agak berisik ya, karena saya recordnya juga ini di kos dan kebetulan kos saya itu juga sebagai parkir. Ya, mohon maaf jika berisik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu. Oke, jawaban kita. Dapat bit pertama dari sebuah frame. Tuh, ya, yang bukan informasi yang merupakan merupakan bukan itu kata masih data yang perlu dianalisis. Yang dipakai sebagai bit sinkronisasi yang digunakan penanda awal frame bagi perangkat keras jaringan. Yang sebagai bit sinkronisasi penanda awal frame bagi keras jaringan. Validasi data yang perlu dianalisis kata apa ini? Oke, selesai. Oke, sekian. Dan terima kasih. Saya baca Rupa Jumbo Kolib. Izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.